Kali ini kita akan membahas tes DAP. Tes DAP atau Draw a Person adalah salah satu tes kepribadian di mana kita diminta untuk menggambar seorang manusia. Nah, kita biasanya akan diberikan sebuah kertas HVS kosong seperti ini dalam bentuk vertikal. Usahakan ketika Anda menggambar posisinya tetap seperti ini ya. Jangan dibuat horizontal. Nah, ketika menggambar, usahakan posisinya ada di tengah. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ukuran menandakan cara Anda beradaptasi dengan lingkungan. Kalau ukurannya terlalu besar, menandakan Anda terlalu mendominasi lingkungan, sementara kalau terlalu kecil, artinya Anda kurang percaya diri, atau Anda agak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita akan coba mulai gambar langsung ya. Ketika menggambar, baiknya Anda menggambar dengan detail dan lengkap gitu. Mulai dari wajah, telinga, hidung, leher. Nah, ketika Anda menggambar, baiknya gambarnya ini kanan dan kirinya sama. Dan untuk jenis kelamin, baiknya Anda menggambar sesuai dengan jenis kelamin Anda. Jika Anda laki-laki, silahkan gambar laki-laki. Jika Anda perempuan, silahkan menggambar perempuan. Mengapa demikian? Gambar ini sebenarnya adalah mencerminkan diri Anda sendiri. Seperti itu. Jika Anda perempuan, Anda akan melihat diri Anda sebagai seorang perempuan yang digambar. Tapi ketika Anda menggambar laki-laki walaupun Anda perempuan, kemungkinan Anda memiliki kecenderungan yang terdalam barangkali ingin menjadi seorang laki-laki. Seperti itu. Dan sebaliknya. Wajah adalah salah satu bagian yang paling penting ya untuk digambar. Jika gambar wajahnya bagus, bukan bagus maksud saya, lengkap, detail seperti itu, biasanya Anda cenderung dinilai lebih dewasa. Mengapa demikian? Wajah adalah salah satu bagian yang pasti dilihat ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu. Semakin detail Anda menggambarnya, semakin baik cara Anda berinteraksi. Begitu. Nah, untuk jenis kelamin sesuai dengan Anda. Kemudian untuk usia, jangan terlalu jauh berbeda dengan usia Anda saat ini ya. Karena usia ini juga mencerminkan diri Anda. Ketika Anda menggambar seseorang yang lebih tua, artinya ini adalah representasi atas harapan Anda pada usia segitu. Misalkan Anda 16 tahun, Anda menggambar seorang laki-laki umur 24 tahun. Artinya, Anda berharap ketika Anda 24 tahun, Anda akan menjadi orang itu. Seperti itu. Profesinya, tinggi badannya, kemudian yang lainnya. Kemudian untuk profesi, silakan Anda menggambar sesuai dengan bidang yang ingin Anda geluti. Misalkan Anda tes CPNS. Nah, silakan Anda menggambar seseorang dengan atribut PNS seperti itu. Nah, kebetulan saya ceritanya ingin mengikuti seleksi perguruan tinggi, sehingga saya menggambar seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa ini aksesorisnya apa sih? Ada yang bawa buku, ada yang bawa tas, begitu. Ini pakaiannya biasanya tidak terlalu resmi ya kalau mahasiswa ya. Jadi saya bikin ini ada sweaternya. Kalau bisa kanan sama kiri seimbang ya. Ini tangan saya gede sebelah nih. Jadi ini sebenarnya contoh yang jangan ditiru. Begitu. Ini ada sweater. Pakai sweater, kemudian saya akan buat dia pakai tas selempang begitu. Tas selempangnya dia. Nah, satu hal yang penting, jangan menganggap bahwa tes ini menilai seberapa baik Anda menggambar ya, bukan ya. Jadi yang dinilai bukan baik atau buruknya gambar Anda, tapi lengkap tidaknya, kemudian seimbang tidaknya, kemudian tebal tipis garis seperti itu. Nah,
Kalau bisa Anda menggambarnya dengan lengkap, detail seperti itu. Tapi jangan terlalu detail ya. Kalau Anda menggambar terlalu detail, Anda akan dinilai terlalu perfeksionis, bahkan bisa ke arah obsessive compulsive disorder. Itu adalah salah satu gangguan psikologi ya. Saya menggambar kuku. Ini bagian tangan memang agak susah untuk digambar ya. Tuh, lihat. Agak susah. Dan ketika Anda menggambar, Anda harus tetap memperhitungkan waktu. Anda biasanya diberi waktu 10-20 menit untuk menyelesaikan gambar ini. Jadi jangan terlalu berlama-lama untuk menyelesaikan di satu bagian saja, seperti itu. Anda harus selesai menggambar. Gambar harus selesai sempurna, begitu. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau kaki di sini bisa dia pakai sepatu, bisa pakai sneakers. Saya akan membuat dia pakai heels sedikit seperti ini. Nah, ini kanan sama kiri harusnya seimbang ya. Ini saya contoh yang agak salah karena memang susah membuat seimbang. Mungkin kalau di kertas lebih mudah ya. Ini saya agak belum terlalu biasa dengan teknologi ini. Nah, seperti ini. Kemudian karena dia mahasiswa. Nah, kemudian di akhir Anda harus memberikan penegasan pada bagian-bagian tertentu yang Anda anggap penting, seperti itu. Kalau saya ini menghitamkan tas karena nanti tidak kelihatan tasnya kalau tidak dihitamkan gitu ya. Silahkan Anda memberikan sentuhan-sentuhan akhir pada bagian-bagian yang Anda anggap penting. Kemudian Anda juga tidak perlu menggunakan menghapus ya. Ini akan membuat Anda tampak sebagai orang yang ragu-ragu. Dan ketika Anda membuat garis, usahakan garisnya jangan berulang. Jangan begini, begini, begini. Kecuali Anda menebalkan. Kalau Anda buat garis gitu kan, ini harusnya satu aja gitu. Kalau double begini, menunjukkan Anda orang yang peragu. Nah, saya kelihatan agak peragu ya. Nah, itu karena garisnya double-double seperti itu. Memang agak susah sih membuat gambar yang benar-benar berbeda dari diri kita ya. Jadi saya hanya mencontohkan gambar yang kira-kira bagus seperti itu. Hal-hal yang krusial di sini. Ini saya kasih pola sedikit. Ini misalkan agak ada karet-karetnya gitu ya. Ini tasnya seperti ini. Oke. Ini ada polanya. Nah, seperti ini contohnya. Tas. Kemudian saya ingin menebalkan rambut gini. Bisa ditambah aksesoris ya. Misalkan anting. Nah, ini saya buru-buru aja. Jadi hasilnya mungkin kurang rapi. Apalagi yang kurang, ini garis bibir. Mungkin Anda bisa nambahin tai lalat di situ. Nah, selanjutnya hal yang penting adalah memberikan dia keterangan gitu. Biasanya yang dicari adalah kelebihan, kekurangan. Kemudian umur, nama gitu ya. Nama, umur. Ini saya kasih nama Dila. Usianya karena saya sekarang 20 tahun, saya kasih umur juga 20 tahun. Positifnya, biasanya 3 sisi positif. Nah, sebaiknya Anda memberikan sisi positif yang sesuai dengan posisi yang Anda lamar ya. Misalkan Anda melamar sebagai editor gitu. Biasanya yang dibutuhkan adalah yang ketelitian, teliti. Nah, misalkan ketelitian. Kemudian misalkan update informasi dan kawan-kawannya. Dan kekurangan ini
juga yang tidak terlalu berhubungan dengan profesi yang Anda lamar. Karena sisi positif dan negatif ini sebenarnya adalah sedang menceritakan diri Anda sendiri, seperti itu. Kita lihat hasil akhirnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa diperbaiki lagi gambarnya.